menarik aja MC tapi judulnya oke. Supaya bisa ngomong di depan umum. Oke. Terima kasih Kak Suci. Selanjutnya, Halo semuanya. Perkenalkan, aku Salma dari Kalimantan. wow, hai, jauh banget ya dari Kalimantan, jauh-jauh sini demi acara ini. Iya betul banget. Makanya naik kapal laut. Naik kapal laut 3 hari yang lalu, mantap. Udah ketahan di. Alasannya apa nih Kak ikut workshop ini? Alasan aku ikut workshop MC profesional ini biar tahu gimana sih cara menjadi MC yang baik, yang profesional dan apa ya, nggak kayak cuma asal ngomong doang. Oke. Ya, oh my god, sangat seru ya Kak alasan-alasannya. Bagus-bagus banget ya dan pada jauh-jauh banget loh Kak. Ada dari Kalimantan, Bogor, Subang, ini kayaknya paling jauh nih. Ya ini gimana loh? Itu paling jauh ya. Anak yang layan ya Kak. Oke, Kamsi Kak, Kamsi. Tepuk tangan semuanya buat teman-teman kita. Boleh dikatakan pakai lagi. Iya. Oke nih buat teman-teman yang baru datang juga ya, selamat menikmati santapannya. Hai. Halo kakak yang baru datang. Hai. Udah diisi? Udah, oke. Oke. Sekarang selagi kita menunggu pemateri, teman-teman bisa minum dulu, makan dulu, cemil-cemil dulu ya. Iya. Oke, kita tunggu pematerinya. Sambil cek dong sama kakak. Oh, sambil cicet sama Kak Sulis. Jangan saya dong. Jangan saya. Aku mau tanya dong. Nyanyi Kak? Oh nyanyi Kak, boleh nyanyi. Nanti asalnya suara aku merdu, merusak dunia. Betul. Kalau kakaknya ini dari mana sih kalau aku boleh tahu? Alhamdulillah aku dari Jakarta. Iya. Kesini naik Prima Jasa. Iya. Sendiri karena pengen ikut workshop Master of Ceremony. Udah nyempetin buat workshop kita. Ini buat kakaknya yang kuning-kuning bening, yang cerah, kuning-kuning banget kakaknya. Secara hari ini ya, secara masa depan kita menjadi seorang MC. Betul. Kakak ini namanya siapa? Asalnya dari mana? Makanan favoritnya? Mending Perkenalkan nama aku Airin. Aku Hai, dari Monggo. Jakarta. Makanan favorit aku mie Indomie goreng, tapi Indomie ternyata mendukung saya, jadi ya udah diganti sama mie gagal. Kemudian minuman favorit aku yang mineral, tapi ada mineralnya di beli gula. Mau ditanya, mau ditanya. Sebentar Sebentar satu-satu. Aku pengen ikut karena melihat teman-teman ternyata excited banget buat belajar MC, di mana relevan banget sama jurusan kita sendiri. Selain itu juga ternyata pematerinya udah lama berseluncur di dunia ini. Terjun di dunia penyaksian ya Kak. Betul. Dan tidak diragukan lagi gitu. Jadi excited banget dapat ilmu baru dari pemateri ini. Terima kasih Kak Aini. Mana tadi Kak yang mau ditanya-tanya Kak? Coba Kak, apa lagi Kak? Ini ya,
Raisa? Bukan, Sherin. Oh, Sherry. Siapa yang Sheila tuh? Ya, Sherin. From Cimahi. Wiwi. Ada yang sama dari Cimahi? Gak ada. Ada satu lagi. Dari Cimahi juga. Oh, coba dari apa? Ambon dari Cimahi. Alasan ikut MC apa karena ada MC-nya saya dan Tata Japi yang sangat cute ini atau gimana? Karena ya aku pengen jadi MC yang tentu saja gitu. Aku tuh ya pokoknya begitulah, saya tuh semangat banget ya, excited banget gitu ya kak ya. Oke. Pengen dimulai cepetan dong sekarang. Tiga sabar. Gak sabar ya, yang lainnya juga gak sabar nih. Kita tunggu terlebih dahulu ya Kak ya. Tes. Oke. Sambil menikmati sarapan habis. Selesai ini. Boleh ya kita fokus ke depan lagi karena acara akan segera dimulai. Oke. Oke, sebelum masuk ke sesi materi, kita akan mendengarkan sambutan hangat dari Ketua Pelaksana Kak Resti. Kepadanya kami persilakan. Beri tepuk tangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah nyempetin waktunya ya buat berkontribusi di acara workshop MC kita hari ini. Dan luar biasa itu segini mah bersyukur banget karena lumayan ya lebih dari 10 orang gitu. Makasih banyak. Terus kemudian juga hari ini ibu ternyata berhalangan hadir jadi nggak ikut ke sini. Tapi nanti untuk peserta yang datang dari kelas pasti panitia catat ya, soalnya biar nanti dapat nilai tambahan juga dari ibu gitu. Jadi tenang aja gitu, kesini juga nggak akan sia-sia. Kita dapat ilmu yang bermanfaat juga ya dari pemateri yang luar biasa. Hari ini mentornya terus ya. Ya Sabila. Oh Sabila juga ya, di sini juga ada anak RM juga ya di sini. Oke. Ya makasih banyak ya. Meskipun sekarang nggak ada ibu, tapi tenang, dicatat. Segitu aja ya Bu. Iya. Terus sebelumnya juga makasih banyak untuk Aiki yang udah datang ke sini gitu ya. Makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya yang sangat hangat dari Ketua Pelaksana kita, Resti. Semoga energinya yang positif bisa nular ya ke kita. Makasih ya Kak. Dan pastinya semua ini adalah bagian dari semangat Speak Up ID ya. Setelah pemanasan tadi terus sudah pada makan-makan juga, saatnya kita menyelam lebih dalam lagi ke dunia MC. Hari ini kita kedatangan pemateri yang spesial yang bukan cuma jago nyanyi tapi juga udah ahlinya. Pokoknya udah top deh gitu. Oke, sebelumnya kita punya ini dulu, punya slogan. Betul. Kalau misalnya kita bilang Speak Up ID, kalian bilang suara berkarya, citra bicara. Betul. Suara berkarya, citra bicara. Oke, Siap? kita coba ya. Speak Up ID, Suara berkarya, citra bicara. kurang semangat Kak. Sekali lagi. Speak Up ID, Suara berkarya, citra bicara. Oke. Kakak operator boleh dong ditampilin CV-nya? Di sini kita bakal kupas tuntas ya Kak, teknik vokal, intonasi, bahasa tubuh, sampai gimana sih caranya membangun chemistry dengan audiens. Dan yang paling seru, nanti kita terakhir ada sesi simulasi yang dimana bisa langsung coba ya. Oke, ini dia. Oke, kita bacain terlebih dahulu ya Kakak ya. Oke, Kakak ini ya. Nih ada Kak Rizky Muhammad Abdul Soleh. Nah, by the way ya, Kakak ini juga lulusan dari UIN. Mana anak UIN? Dan katanya Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yang mana? Oke, nama lengkapnya adalah Muhammad Rizky Abdul Soleh. Nama panggung yang sering digunakan itu Rizky Muhammad. Lalu beliau itu lulusan dari Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
yang baik, penguasaan beberapa aplikasi desain, lalu pengalaman kerjanya, wah memang kalau usah dibaca ini kayak banyak banget gitu. Ya pasti trainer public speaking di berbagai macam universitas, himpunan, dan serta ada BEM juga ya Kak. Keren banget. Oh, dan Kak Rizky ini juga sebagai founder komunitas speaker muda Indonesia, founder RM Public Speaking Class, founder MC Muda Indonesia, founder RM Talent Management, hingga member MC Bandung. Keren banget kan? Udah gak sabar kan dengerin langsung, ketemu langsung sama Aiki. Mana suaranya coba? Yuk kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, Rizky Muhammad. Cek satu, kedengaran suaranya guys? Ini pengen mewah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak untuk MC luar biasa, kita tepuk tangan dong. Saya Sulis dari Rental Manajemen. Kalau sebanyak ini siapa? Zafira. Win juga? Oh, Win Pride ya. Anak Win mana angkat tangannya? Oh, semuanya. Tapi bukan. Kenapa? Oh, segini ya angkat tangannya. Oke, sebelumnya mohon izin teman-teman, kita akan sharing hari ini dan mohon maaf telat ya, ternyata informasi awalnya jam 10 tadinya Sulis ya, ternyata perubahannya tidak saya baca, jadi mohon maaf telat datangnya ya. Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi keefektifan pematerian pada hari ini ya. Itu juga, aduh adik saya dalam manajemen, terima kasih. Sambil makan gak apa-apa, sambil makan sambil nyantai ya. Nah, kita sekarang teman-teman akan membahas terkait MC formal dan juga bagaimana tips menjadi MC yang profesional. Sebelumnya ada yang pernah jadi MC angkat tangannya? Oke. Atau yang belum sama sekali angkat tangannya? Yang nggak angkat tangan apa ini mas? Pernah atau belum yang belum angkat tangan? Oh, udah pernah ya, minimal di organisasi, di kelas, sebenarnya pernah. MC kota siapa? Oke, tapi ada yang mau jadi MC profesional di sini? Oh, ya semuanya. Oke, kelewat barangkali ya. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman dari Speak ID ya, benar. Speak Up ID, tepuk tangan juga dong, boleh. Alhamdulillah hari ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Speak Up ID ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir. Kedepannya juga kita banyak kolaborasi untuk menciptakan MC yang profesional atau public speaker yang profesional. Oke teman-teman, tahu nggak sekarang di Bandung, di daerah Bandung atau Jawa Barat, MC itu tahu nggak rate atau price-nya berapa? Rata-ratanya di wedding ataupun di yang kayak itu 2 juta, berapa lagi? 2,5 sejuta, nah banyak. Setiap orang biasanya memiliki price list yang berbeda. Karena tangannya kalau pas di MC memang price listnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta. Dan sekarang banyak juga yang price listnya 20 juta, 15 juta. Satu kali event, ketika orang lain mendapatkan uang tersebut harus 1 bulan full ya, dan jualan sekarang berapa ya? Ini mohon maaf ya, prolog dulu biar semangat belajarnya gitu loh. Tapi kita sebagai seorang MC bisa mendapatkan gaji tersebut hanya dengan 1 atau 2 kali juga. Makanya MC itu saya katakan salah satu profesi yang enak banget. Pertama, tidak terikat dengan waktunya sangat amat fleksibel. Jadi kita bisa menentukan kalau ada job yang masuk, lain yang masuk, kita bisa menentukan mau diambil atau tidak, benar kan? Gitu. Tapi proses untuk menempuh MC profesional dengan job yang stabil itu yang harus punya effort yang lebih untuk sampai di titik sana. Nah sekarang juga salah satunya Sulis ya, sekarang udah mulai jobnya udah mulai stabil ya, Sulis ya. Dan nanti saya akan sedikit cerita bagaimana proses perjalanan saya. Jadi ini benar-benar based on my experience ya. Proses perjalanan saya pertama kali jadi MC dan sampai sekarang sudah punya price list.
Nah teman-teman yang kreatif menjadi MC formal profesional karena waktu kita sangat terbatas ya, katanya sampai jam 11. Jadi saya akan menggunakan speed dan tempo yang lumayan cepat. Jadi mau disimak, diperhatikan baik-baik. Hadirkan hati dan pikirannya di tempat ini ya. Mudah-mudahan dengan speed dan tempo yang cepat pun ini tidak mengurangi keefektifan pembelajaran kita. Nah, tapi ada password dulu. Kalau saya bilang are you ready, teman-teman jawab yes I'm ready. Siap? Are you ready? Lebih semangat dan lebih kompak. Ya, fokus saya boleh teman-teman. Ice breakingnya gampang, yang sering banget saya gunakan. Jadi kalau saya bilang gajah, teman-teman bilang besar. Kalau saya bilang semut, teman-teman bilang kecil. Kalau saya bilang ular, teman-teman bilang panjang. Dan kalau saya bilang ular, teman-teman bilang pendek. Gajah besar, semut kecil, ular panjang, ular pendek, semut kecil. Nah, sekarang pergerakan gajah besar, semut kecil, ular panjang, dan ular pendek. Siap, semut kecil, ular pendek, gajah besar, ular pendek, ular panjang. Untuk mengecek konsentrasi di sini letak suaranya. Ketika saya bilang gajah, teman-teman bilang besar tapi gerakannya kecil. Ketika saya bilang semut, teman-teman bilang kecil tapi gerakannya besar. Ketika saya bilang ular, teman-teman bilang panjang tapi gerakannya pendek. Dan ketika saya bilang ular, teman-teman bilang pendek tapi gerakannya panjang. Yang dibalik adalah gerakannya, kalau suaranya tetap sama. Siap? Are you ready? Yes, I'm ready. Semut, ular, ular, gajah, besar. Semut, ular, ular. Coba yang di bangku ini dulu, semut, gajah, ular, gajah, ular, pendek, semut, gajah, ular, ular, semut, gajah besar, ular, gajah, semut. Oke, ini kok beda sendiri ini. Tepuk tangan boleh semuanya. Ini saya cukup aja sih guys. Agak panas. Sorry ya kalau agak seksi. Panas banget lumayan. Oke teman-teman, kita lanjut ke pematerian ya. Fokus dan perhatikan. Karena nanti kita akan ada praktik di MC formal. Teman-teman akan diberikan tugas untuk bikin narasi dan nanti yang formal ada yang praktik. Kalau memungkinkan semuanya akan diberikan kesempatan buat praktik di depan. Are you ready? Yes, I'm ready. Ya, ini dia tips menjadi MC formal yang profesional. Next one, slide selanjutnya. Ini beberapa dokumentasi ketika saya mengisi seminar Public Speaking ada di Ramadan Fashion Market 5.0 di Trans Studio Mall Bandung. Boleh next. Ini beberapa dokumentasi ketika saya jadi MC juga, MC Wendy, MC Ivan. Next. Nah, apa itu MC? Yuk, lanjut. Ini akan running aja ya teman-teman, karena poin pentingnya nanti di praktiknya. MC atau master of ceremony ini dalam bahasa Indonesia adalah pembawa acara, merupakan seorang yang membantu berjalan acara dari awal sampai akhir. Next. Apa saja sih tugas menjadi seorang MC? Ya, kita lihat kira-kira apa aja. Nah, ada tugas peracara, ada tugas saat hari acara. Kalau di peracara biasanya kita bertugas di antaranya. Pertama, koordinasi dengan panitia acara. Itu wajib sebelum acara dimulai. Banyak hal yang harus kita konfirmasi terkait acaranya.
Di antaranya apa kira-kira? Saat kita koordinasi, apa yang harus kita bangun dengan panitia? Koordinasi awal sebelum technical meeting. Misal ada klien masuk nih, teman-teman ceritanya udah jadi MC profesional ya, amin ya. Tiba-tiba ada klien masuk, kira-kira koordinasi awal yang akan kita bangun dengan klien tersebut apa aja? Ada yang tahu? Tebak aja, tebak. Hah? Chemistry apa maksudnya? Apa? Untuk membangun chemistry apa yang mau dibangun komunikasinya? Bentuknya apa? Nanya apa gitu loh? Apa kira-kira? Koordinasi dengan panitia. Bisa konsep gambaran acaranya apa, judul acaranya apa, tempatnya di mana, waktunya jam berapa. Itu koordinasi awal bisa dilakukan dengan seperti itu. Kemudian ada melakukan technical meeting. Nah, setiap event kan memiliki konsep dan kebutuhan yang berbeda, betul? Ada MC wedding, ada MC event juga banyak macam. Ada birthday party, kemudian ada mungkin engagement ya, lamaran, ataupun event lainnya kayak gathering segala macam. Nah, pasti setiap event juga memiliki kebutuhan yang berbeda yang harus kita konfirmasi saat technical meeting. Kemudian ada cek dan recheck susunan acara beserta petugasnya. Poin ketiga ini penting banget karena salah satu kesalahan yang dianggap fatal di seorang MC ketika kita salah menyebutkan nama petugas, nama pelaku yang memberikan sambutan dan lain sebagainya. Nah, itu dianggap sebagai salah satu kesalahan yang fatal, cukup fatal. Jadi pastikan saat technical meeting kita memastikan petugas dan pelaku acaranya sudah benar namanya. Itu dari mulai nama lengkap, gelar dan lain sebagainya, posisinya atau kedudukannya, ya. Itu harus dikonfirmasi sebelum acara berlangsung. Jadi kalau saat hari acara khawatirnya ada ke-distract satu dan lain hal ya. Dan menyusun narasi teks yang baik dan yang benar. Nah, biasanya MC itu template. Mau MC wedding, MC formal, benar gak? Template. Cuma beberapa event, beberapa momen kita harus menyusun, mengembangkan narasinya. Ya gitu, nanti kita akan belajar ya seperti apa cara mengembangkan narasi. Next. Nah, kalau ini tugas di hari acara, siapkan cue card MC yang segi 4 ini cue card. Kebetulan saya gak bawa, lupa. Gunakan outfit yang sesuai, jangan sampai salah kostum ya. Misalkan temanya batik, teman-teman datang dengan menggunakan baju yang casual, itu gak pas ya, jadi harus pas. Makanya harus dikonfirmasi di awal, ini temanya seperti apa, nuansanya seperti apa, peserta pakai baju apa, biar kita pas masuk ke acaranya sesuai. Datang tepat waktu. Oke, kemudian latihan vokal, pemanasan. Nah, ini akan kita latih ya. Sebelum nanti kita praktik, kita akan latihan vokal. Dalam public speaking ada namanya vokal prima. Ada yang tahu? Anak-anak ada? Masih ingat tulis? Vokal prima apa? Vokal prima itu adalah vokal standar yang enak didengar oleh orang lain. Teman-teman ada yang ngerasa gak vokal saya cempreng? Ya. Atau gak pede dengan vokalnya? Atau mungkin laki-laki kebanyakan vokalnya ngebas, ada yang ngerasa. Nah, terlepas karakter vokal kita seperti apa, itu bisa dilatih menjadi vokal prima. Itu vokal standar yang enak didengar oleh orang lain. Mau tahu gak tipsnya? Tapi akan dibahas di sini dong, gak akan cukup. Baik, nanti ada tips-tips sedikit bagaimana cara melatih vokal kita, pemanasan masuknya. Kemudian cek susunan acara dan petugas acara, dicek lagi tuh sebelum acara berlangsung beberapa jam, biar tidak ada yang salah. Dan tampilkan performa terbaik kalian ya, maksimalkan semuanya. Meskipun biasanya setiap event, setiap acara ada kekurangan. Pernah gak teman-teman ngerasa kayak gitu? Oh, ini ada yang kurang, gak apa-apa, asalkan prosesnya maksimal, latihannya sudah matang. Hasilnya, kalau saya pribadi yang punya prinsip kayak gitu, hasilnya ada yang kurang pun, yang penting saya sudah mempersiapkannya dengan matang. Okay, next. Apa saja sih syarat dan karakter menjadi seorang MC yang profesional? Ada beberapa yang harus kita ketahui. Next. Yang pertama, tentu seorang MC harus memiliki wawasan dan pengetahuan dan juga pengalaman yang luas. Pertama, wawasan dan pengetahuan. Ya. Jadi MC juga beberapa momen dituntut untuk memberikan kebijakan yang sifatnya harus kritis dan cerdas. Contoh, ada momen di mana biasanya MC wedding ya. MC wedding ada beberapa momen di mana MC-nya harus bisa mengarahkan keluarga.
Kayak misal saya pernah MC waktu itu, MC wedding ya. Ternyata si orang tuanya itu cerai, laki-laki maupun perempuan. Dan mereka pada nikah lagi. Bayangin ada berapa orang tuanya? Nah, lebih dong. Ada 8 orang tua. Dan semuanya mau dilibatkan. Kalau di wedding kan biasanya ada sungkem pengantin, ya tahu? Dan semuanya mau dilibatkan saat sungkem pengantin. Kebayang nggak seperti apa repotnya? Tempatnya tidak memadai, waktunya juga terbatas. Nah, di sana seorang MC harus bisa memiliki kebijakan. Tapi kebijakan tetap ada di keluarga. Kita hanya memberikan opsional ya, solusi terbaik untuk mereka. Nah, kalau kitanya tidak memiliki pengetahuan dan wawasan juga pengalaman yang luas, kita akan pelangap-pelongo, akan tidak tahu bagaimana cara memberikan solusi terbaiknya. Nah, teman-teman ada yang mau memberikan solusi nggak dari permasalahan tadi? Kita studi kasusnya tadi. Ini saat proses hukuman, orang tuanya sudah cerai dan sudah pernah nikah lagi. Kira-kira dalam posisi tersebut, teman-teman akan melakukan hal apa? Ada yang berani? Pas mau kesungkemannya, sebelum acara ya, sebelum acara. Kira-kira apa yang kalian lakukan ketika memiliki kasus seperti itu? Koordinasi dengan pengantin terus. Nah, apa bagaimana? Oke, ini Oke, pengikut al banget ya. Tapi menurut kamu opsi yang kan kita harus memberikan opsi juga ya, bukan hanya diserahkan ke mereka. Kalau diserahkan ke mereka mungkin mereka malah akan bertengkar. Si anaknya gak mau disandingkan dengan orang tua sambungnya, tapi orang tua semuanya pengen dilibatkan. Nah, kira-kira opsi yang mau kamu berikan itu seperti apa? Opsi yang pertama bisa dengan tetap tetap orang tua kandungnya diajak hubungan atau enggak, dan opsi yang kedua bisa tetap sungkeman semua, tapi kalau yang saya lihat dari kasusnya Aldo Manda itu, hal itu tetap sungkeman yang pertama Mandani, terus Bunda Maria, kemudian Pak Irwan langsung mulai, jadi orang tua kandungnya didahulukan. Oke, tepuk tangan dong guys. Ada yang mau lagi berikan opsi boleh? Ada? Nyamping dulu. Dari aku mungkin yang di pelaminan itu untuk orang tua kandungnya, dan untuk orang-orang tua sambungnya tetap duduk di tempat, tapi sesudah dari pelaminan, sungkem di pelaminan gitu, mereka pengantinnya itu ke bawah lagi untuk sungkem ke orang tua sambungnya. Oke, nice, tepuk tangan dong. Ada apa beda? Sebenarnya pengalaman aku juga sih, kalau ini 10 pasang. Wah. Jadi pelaminan itu kakaknya, tetehnya sama suaminya. Nah, orang tuanya itu kan itu emang jadi ada total 10 pasang ya, yang 8-nya orang tuanya itu yang udah pada nikah lagi. Itu sih solusinya, aku kan ngobrol sama MC-nya situ. Kata MC-nya tuh dia ngurangin durasi speech. Apa ya, kan kalau hubungan yang ngomong tuh MC-nya yang ngurangin durasinya. Narasinya dipangkas ya. Oke, nice, tepuk tangan semuanya. Tadi betul banget semua jawabannya. Saya rasa sudah mempresentasikan seorang MC yang memiliki pengetahuan wawasan yang luas yang memberikan kebijakan. Jadi tetap kebijakan akan mereka yang akan memutuskan. Kita hanya memberi opsi untuk permasalahan tersebut. Dan tadi misalkan kita utamakan untuk orang tua kandung dulu. Tapi kalau sekiranya waktunya terbatas banget, kita kasih opsi untuk orang tua kandung. Nah gitu ya. Tapi tetap kebijakan ada di tangan mereka. Kita sebagai MC-nya memberikan opsional untuk mereka. Next. Kemudian memiliki attitude dan juga disiplin waktu yang baik. Nah ini penting banget teman-teman. Attitude itu bisa dilihat dari komunikasi, gestur tubuh kita. Kemudian apalagi kira-kira attitude? Selain daripada komunikasi dan gestur tubuh kita, pakaiannya juga sama, apa lagi? Cara berkomunikasi. Nah teman-teman, saya selama di dunia MC ini hal yang benar-benar harus diperhatikan. Ada orang yang skillnya bagus banget tapi attitude-nya kurang bagus. Dia jobnya biasa aja gitu loh. Tapi ada teman saya yang MC-nya sebenarnya standar dan tidak wow, tidak bagus banget, ya biasa. Tapi dia memiliki attitude yang bagus,
tapi jobnya itu lancar banget, banyak banget. Artinya apa? Artinya kebanyakan sekarang vendor, wedding organizer, event organizer, ataupun yang lainnya, panitia, mereka akan lebih mengutamakan orang atau talent dengan attitude yang bagus. Karena percuma, setuju gak? Skill bagus tapi attitude-nya jelek, itu akan sangat percuma. Jadi seorang MC harus memiliki attitude dan disiplin waktu yang baik. Next. Kemudian tidak hanya itu, teman-teman juga harus memiliki kecerdasan. Tadi sudah kita bahas ya. Next. Memiliki rasa humor juga. Nah, teman-teman, kira-kira humor seorang MC itu namanya spontan atau memang ada yang by konsep? Spontan atau ada yang by konsep menurut teman-teman? Ada yang by konsep, ada yang spontan. Orang yang memang sudah punya karakter di humor-humornya yang tinggi, dia bisa aja spontan mengeluarkan beberapa narasi yang akan membuat audiens ketawa. Tapi untuk saya ini teman-teman ya, orang yang saya tuh ya humor juga sih ya, sebenarnya ada komedi-komedinya. Tapi ada beberapa narasi atau konsep yang saya siapkan untuk membuat audiens ketawa. Contoh misalkan, saya selalu menyampaikan sebuah pantun di awal. Kayak misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab. Nantinya masih belum kompak, saya jadi punya pantun, boleh saya berpantun? Daun salam sop 3, cakep. Yang menjawab salam kita doakan mudah-mudahan masuk surga. Yang tidak menjawab salam mudah-mudahan kita doakan cukup di pintu surga. Nah, biasanya pada ketawa itu pantun kayak gitu. Atau misal, kalau di nuansa event, saya selalu menggombal ke audiens. Maka siapa namanya? Kak Rika. Kak Rika, boleh saya nanya? Hari ini hari apa ya Kak Rika? Hari Rabu Salah. Hari ini Kak Rika cantik sekali. Itu tapi baik konsep, tapi kan ramai juga ya. Nah, teman-teman juga kalau mau menjadi MC yang memiliki nilai humor, di konsep aja. Kayak barusan, kayak misalkan, saya kalau lihat akan sebelah sini jadi ingat Bekasi. Tahu Bekasi? Apa? Bekasi itu singkatan Barisan Pemuda Berkumis Seksi. Nah itu loh, jadi ini konsep itu hal seperti itu. Tapi ramai juga ya, meskipun dibawa setiap event, tapi tetap aja si audiens itu ketawa. Atau misalkan di opening awal, biasanya kalau MC wedding saya selalu ada narasi. Alhamdulillah saya lihat ibu bawa dia nampak cerah-cerah, wajahnya indah sumringah. Ini pertandai Bapak merupakan orang yang ahli ibadah, ibadahnya yang istiqomah, insya Allah menjadi ahlul jannah. Saya lihat bapak-bapak makin hari makin gagah, mudah-mudahan istrinya bertambah. Nah, biasanya semua ramai tuh ibu-ibu, belum selesai ibu bertambah di sini, maksudnya bertambah cantiknya, bertambah solehahnya, amin. Nah, itu ada beberapa yang dikonsep narasinya. Next. Nah, harus antusiasme, rendah hati dan bersahabat. Next. Macam-macam MC. Next. Ada MC formal, ada MC non formal. Ada juga yang mengatakan MC itu menjadi 3, MC formal, MC semi formal, MC non formal. Kita lihat perbedaan antara MC formal dan MC non formal. Sebelum ini, coba teman-teman ada yang tahu? Coba perbedaan antara MC formal dan MC non formal. Coba. Kalau MC formal itu maksudnya lebih ke seriusnya acaranya, jadi kan bisa dijualnya skemanya benar. Kalau non formal tuh kita kayak kasarannya kayak gitu biasa aja, terus ceria, terus doanya juga lebih bawa enjoy aja. Oke, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Bukan suaranya, Oh, apa perbedaannya? dia MC formal pakai suaranya diafragma kayak Iya, suara diafragma. Tapi kalau misalnya yang non formal, nyesuaiin aja biasa aja, cuma jangan terlalu pendek. Oke, thank you. Benar. Ada lagi tambahan? Barangkali tidak ada. Kita lanjut. Ini dia perbedaan antara MC formal dan MC non formal. Kita lihat dari 4 aspek terlebih dahulu. Next. Pertama dari segi bahasa. Tadi betul ya. MC formal tentu menggunakan bahasa baku dan resmi. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah MC formal dulu, biar nanti ada basic-basicnya. Yang kedua, MC non formal tidak harus menggunakan bahasa baku dan juga bahasa resmi. Tapi tetap, meskipun tidak menggunakan bahasa baku dan resmi, harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Teman-teman pernah gak dengar ada berita waktu itu pas saat hari ulang tahun Bandung, MC-nya mengeluarkan kata-kata yang sedikit frontal dan itu viral diperbincangkan antar MC.
Padahal hari ulang tahun Bandung, Bandung itu kan terkesan dengan orang yang ramah, betul gak? Bahasanya sopan dan santun. Nah dikarenakan waktu itu mungkin MC-nya itu terbawa suasana ya. Jadi menggunakan bahasa yang agak sedikit frontal dan itu dikatakan sedikit frontal. Nah, makanya meskipun dalam kondisi non formal kayak event, tetap kita menggunakan bahasa yang baik dan yang benar. Meskipun kita bisa lebih improve bahasanya, bisa lebih santai, enjoy. Next. Yang kedua, pitch dan nada, betul. Lebih tepatnya kalau MC formal menggunakan pitch atau nada do, kalau tidak re. Do re, do re. Kalau MC non formal bisa menggunakan pitch atau nada mi fa sol. Ada yang buta nada di sini. Tidak bisa menentukan mana do, mana re. Nah, agak susah juga nih. Kalau buta nada dirasa-rasa aja. Kalau MC formal berarti nadanya yang rendah. Kalau non formal yang tinggi. Coba kita bayangkan ya, kebayang nggak kalau MC non formal tapi menggunakan pitch-nya yang formal. Kayak misalkan acara konser, kita akan mempresent gestarnya misalkan. Baik, selanjutnya mari kita sambut bersama Raisa, berikan tepuk tangan yang meriah. Enak gak? Enggak ya, tapi harus dengan antusias dan semangat. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama, ini dia gestar kita pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Raisa. Lebih enak ya? Dan ini sebaliknya juga, kalau MC formal jangan gunakan ada yang non formal, itu tidak akan pas. Kayak misalkan, baik, mari kita simak bersama sambutan dari Presiden Republik Indonesia. Tapi akan lebih enak misalkan, baik, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Beda ya? Jadi kurang lebih disesuaikan untuk pitch atau nadanya. Next, yang ketiga, perbedaan MC formal dan non formal dari outfit. Kalau formal harus menggunakan outfit yang resmi, yaitu jas, kemeja, batik ataupun yang lain. Kalau non formal biasanya menggunakan outfit yang casual sesuai dengan tema acara. Birthday party, misalnya ada temanya tentang anime, pakailah baju anime. Ya, yang sampai temanya anime kita pakai batik atau pakai jas, gak pas. Jadi harus sesuai outfitnya. Dan yang terakhir, next, dari segi gesture. Kalau MC formal biasanya lebih baik berdiri karena MC formal itu 80% yang diperlihatkan adalah vokal ya. Kalau MC formal benar kan? Yang didengarkan vokal. Gestur diam aja kalau MC formal. Jadi 80% atau 70 sampai 80% yang diperlihatkan adalah vokal suaranya. Gestur segala macam itu mungkin yang lainnya. Nah, kalau di MC non formal bisa 50-50. Gesturnya bisa mobile, bergerak kesana kesini sesuai dengan kebutuhan. Oke, jadi perbedaannya ada 4 aspek. Yang pertama dari segi apa? Bahasa. Kedua, pitch. Contohnya yang ketiga, outfit. Yang keempat, next. Apa itu MC formal? Ya, next. MC formal adalah MC yang memandu acara-acara resmi dengan menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Next. Nah, teman-teman, coba saya akan kasih susunan dengan random. Coba teman-teman susun yang menurut teman-teman itu idealnya susunan acaranya seperti apa. Coba tulis atau diketik di handphone. Saya akan acak dulu ya. Pertama ada sambutan-sambutan. Kedua ada pembacaan doa. Ketiga ada laporan ketua pelaksana. Keempat ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kelima ada pembukaan. Keenam ada penutupan. Nah, silakan susun yang menurut teman-teman benarnya itu dari pembukaan sampai penutupan apa aja. Yuk, dikasih waktu 2 menit. Sudah? Ada yang berani? Ya, dari kamu dulu. Kalau dari saya, sebenarnya yang pertama pembukaan, terus doa, sambutan,
Oke, ada yang berbeda? So, ulangi. Ulangi. Satu tahun kemudian. Oke, ya ada yang berbeda gak? Ada yang berbeda? Coba. Yang pertama pembukaan, yang kedua pendidikan lagu Indonesia, yang ketiga laporan ketua pelaksana, kemudian yang keempat sambutan, yang kelima baca doa. Oke, ada yang berbeda? Ada yang sama angkat tangannya? Yang beda? Yang beda ada? Sama? Oke, kita langsung lihat. Next. Ini kurang lebih idealnya seperti dalam pembukaan. Ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, ada pembacaan doa, ada laporan ketua pelaksana, ada sambutan penutup. Ada yang sama? Ah. Nah, ini ada alasannya. Pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebenarnya opsional. Ada yang biasanya ditempatkan sebelum pembukaan, ada yang setelah pembukaan. Yang sebelum pembukaan, kenapa ditempatkannya? Biasanya kondisinya seperti ini. Kalau misalkan tamu kehormatan, misalkan dalam ada acara yang dihadiri oleh gubernur, kita sudah pada duduk semuanya. Dan gubernur sudah baru masuk beserta jajarannya segala macam. Nah, biasanya kan MC hadir dimohon untuk berdiri biasanya untuk menyambut Bapak Gubernur yang hadir. Nah, pas saat ada di posisi, langsung aja menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Gitu. Jadi nggak duduk, nggak naik lagi. Nah, setelah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, duduk baru pembukaan oleh MC. Tapi kalau kondisinya semuanya udah pada duduk nih, baru kita pembukaan, langsung menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan doa di awal, pembacaan doa bukan di akhir, sebagai pembuka, dibuka dengan doa. Kemudian ada laporan ketua pelaksana, baru sambutan juga, sambutan misalkan teman-teman, ada dari wali kota Bandung, ada dari gubernur, dan ada camat. Kira-kira sambutan yang pertama dari siapa? Gubernur atau camat? Camat. Kan dari terendah. Ya, jadi sambutan itu biasanya dari yang terendah dulu. Berarti camat, ke wali kota, baru yang diakhiri oleh gubernur. Itu jadi semakin sini yang memberikan sambutan adalah kedudukannya yang paling tinggi. Itu biasanya kan di akhir sebagai pembuka ya. Karena nggak mungkin, nggak pas gitu, nggak ideal kalau dibuka oleh Pak Camat. Tapi lebih baik oleh Bapak Gubernur sehingga ditempatkan di akhir. Gitu, langsung penutup. Ada pertanyaan bisa? Boleh. Kalau misal acaranya di acaranya ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kan biasanya ada yang pembacaan ayat suci Al-Qurannya di awal gitu ya Kak. Nah, doanya di akhir, itu kayak gitu atau emang doanya tetap di awal? Bisa kayak gitu, mau di awal bisa, mau di akhir bisa. Ini kan sifatnya idealnya, namanya. Tapi bukan hukum yang, karena nggak ada aturan baku sebenarnya untuk semuanya kayak gini. Nah, ini biasa digunakan oleh protokol Jawa Barat. Kebetulan saya juga beberapa kali MC dihadiri oleh protokol Jawa Barat, terlebih seperti ini. Kebetulan anak-anak RM Telemanajemen, salah satu membernya ada yang kerja di protokol Bandung, di lebih kayak gini. Nah, kalau kayak tadi, kalau ada yang ngaji Quran ditempatkan pertama sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kenapa? Karena isinya kan firman dari Allah ya, yang pasnya, yang baiknya itu disampaikan di awal. Doanya bisa di akhir, gak apa-apa kalau ada yang ngaji Quran. Tapi kalau doanya sesuai dengan ini ngaji Quran, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian doa juga gak jadi masalah. Tapi baiknya memang di akhir aja doanya, karena sudah dibuka oleh ngaji Quran. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada? Udah kebayang ya terkait sunan ya? Jadi jangan salah lagi. Nanti soalnya ada suatu waktu panitia yang gak paham dengan ilmu seperti ini. Nah, makanya kita sebagai seorang Indonesia harus bisa memberikan kejelasan, mengarahkan seperti ini. Paham ya? Ya, next kita akan langsung latihan.
Are you ready? Yes, I'm ready. Halo, tangannya. Yes, I'm ready. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, kita akan praktik langsung. Ini contoh narasinya kita ambil judul pembukaan Seminar Nasional Public Speaking tahun 2025. Ya. Silakan nanti ditulis narasinya karena akan kita langsung kasih tugas dengan judul yang berbeda. Jadi hari ini juga harus bisa membangun narasi dengan template, dengan acuan yang sudah saya berikan. Next, kita lanjut ke pembukaan dulu. Nah biasanya kalau saya di RM Telemanagement atau di RM Public Speaking Class, ada pembukaan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada pembukaan yang pertama yaitu nge-sounding buat tamu kehormatan sebelum assalamualaikum. Tapi beberapa momen juga bisa disampaikan setelah assalamualaikum. Ya, kalau ini biasanya biar lebih ini. Ini kan salah satu yang agak berat ya, sih bener gak? Rasanya kalau salah itu memang kesalahan fatal gitu loh. Itu kan beban yang berat, makanya disampaikan di awal biar kesannya plong dan nyantai gitu. Tapi gak apa-apa kalau sebenarnya ditempatkan setelah pembukaan awal itu gak jadi masalah. Ini ceritanya kita ambil episode yang pertama, pembukaan pertama datang kehormatan ya. Yuk, saya dulu baru coba teman-teman ikutin. Kita gunakan pitch atau nada do kalau tidak ada. Do, re. Oke, sebelum kita latihan, boleh semuanya berdiri kita latihan vokal dulu. Untuk melatih vokal kita biar tidak keseleo, biar artikulasinya terdengar dengan jelas, ada latihannya. Saya pernah merasakan ini real ya teman-teman. Real banget waktu itu pernah MC di Ciamis yang MC acara wedding dan yang nikahnya itu adik kelas saya Irma, mungkin teman-teman yang tahu ya Irma Ratnawati MC juga ya, dan suaminya itu kan Ilyas kalau nggak salah Ilyas. Beliau itu adalah mahasiswa teladan, jadi pas nikahnya itu hadir para dosen dan dosen galak di Fakultas Dakwah juga hadir waktu itu, tegang kan. Lupa saya namanya Pak Asep atau siapa ya lupa. Nah, waktu itu ada momen di mana calon mempelai laki-laki dan perempuan bertemu setelah ijab kabul selesai. Dan nggak sengaja keseleo dong ya waktu itu sudah ngomongnya. Jadi kurang lebih pas ketemu mereka bisa menyampaikan narasi kurang lebih seperti ini. Baik, kami silakan kepada Kang Ilyas dan juga Teh Irma untuk bisa melangkahkan kaki ke depan dan juga saling bertemu satu sama lain. Dan saling berhadapan tuh. Baik, selanjutnya silakan Kang Ilyas untuk bisa dikenyut kening istri tercinta. Dikecup harusnya jadi dikenyut ya, waktu itu langsung pada ketawa audiensnya karena keseleo itu. Nah itu tadi, jadi keseleo itu bisa terjadi kapanpun kalau kita jadi MC kalau tanpa adanya pemanasan. Nah pemanasan yang bisa kita lakukan, pertama teman-teman bisa melakukan senam mulut dulu, A, I, U, E, O dengan wajah se-over mungkin, jangan so cantik ya, dan suaranya selantang mungkin, A, I, U, E, O, yuk. A, I, U, E, O. 3 kali. A, I, U, E, O. Lagi. A, I, U, E, O. Oke, stop. Nah, selanjutnya ada latihan lip trill karena salah satu huruf yang sulit dibunyikan adalah huruf R. Jadi untuk melatih huruf R, kita bisa melakukan latihan lip trill dengan cara dipegang mulutnya seperti ini, terus bunyikan huruf R. Ya, bunyikan selama kurang lebih 10 detik. 2, 3. 2, 3. Oke, next. Selain lip trill ada latihan humming juga. Teman-teman mungkin kalau MSW ini biasanya yang 6 itu harus sudah standby. Dalam kondisi biasanya suara masih stuck, masih ada tenggorokan. Nah, untuk mengurangi suara false, suara serak itu teman-teman bisa lakukan humming dengan cara satu mulutnya tutup dan bunyikan beberapa nada, beberapa kalimat. Naik satu oktav. Naik lagi satu oktav. Naik lagi satu oktav. Naik lagi. Terus naik lagi. Kalau tenggorokannya udah mulai terasa gatel gak? Udah keluarin dalamnya atau ditelan aja gak apa-apa. Itu berarti udah bener latihannya.
karena bahaya loh. Pernah nyalaknya nggak kayak pas lagi ya, baseline dikecil misalnya. Jadi nyalaknya itu bahaya, makanya harus diminimalisir dahak-dahak yang ada di tenggorokan dengan cara seperti itu. Nah, terus ada juga bunyikan this is S, sama tujuannya untuk membuat tenggorokan kita biar lebih lentur. Kayak gini. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Oke. Nah, ada pelatih pernapasan diafragma juga, kayak napas anjing. Atau tarik napas 4 kali, keluarin 4 kali. Supaya menarik napas perut yang ke depan, artinya udara masuk lewat hidung dan disimpan dalam perut. Ketika keluarkan napas, perut yang ke dalam. Coba kita langsung latih. Oke, nice. Udah mulai enak ngomongnya? Coba A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, sama biasanya sering ditambahin dengan nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh. Kayak teman separuh nafasku sambil di, atau kayak lagu yang speed dan temponya cepat, apa ya? Kayak ini Aura masih itu. Dengan dasar menari ikuti alunan lagu, semua mata berkelingan tertuju padaku. Tatap matamu seolah inginkan aku, ingin. Oke, udah. Duduk silakan. Nah, itu bermelatih gimana caranya. Kan pertama ya. Kan? Saya dulu baru teman-teman ikuti. Kan lebih enak ya, ngomongnya lebih enak, lebih apa ya? Lebih lentur kalau udah pemanasan. Bagus semuanya, lihat ke sini, keluarkan suaranya. Jangan malu-malu. Jangan lupa menggunakan smiling voice. Smiling voice itu adalah berbicara sambil tersenyum. Pokoknya usahakan ketika kalian membacakan narasi ini sambil tersenyum, oke? Baik, yang terhormat Wali Kota Bandung. Yo. Satu nafas, usahakan. Yang kami hormati Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Yang kami hormati founder RM Public Speaking Class. Keluarin suaranya. Dan yang kami banggakan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Oke, ulangi. Saya dulu baru diikutin semuanya. Saya akan baca dulu sampai akhir. Dengerin. Yang terhormat Wali Kota Bandung. Yang kami hormati Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Yang kami hormati founder RM Public Speaking Class. Dan yang kami banggakan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Ya, 1, 2, 3. Foto atau tulis, jawab, karena nanti langsung dikasih tugas. Tugasnya template, naskahnya dari sini. Gak usah membangun dari awal, narasinya dari sini aja naskahnya. Udah? Next, yuk. Langsung ikutin ya, keluarin suaranya, jangan malu-malu, keluarin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur bila kita bacakan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Senin 20 Januari 2025 di Bandung Creative Hub. Nah, ini selamat kedua, bukan kedua, selamat bersyukur. Biasanya saya mah tidak langsung ke judul. Ada narasi pengantar judul biasanya biar pas judul itu jadi gongnya, klimaks. Dan tanpa kita harus menyampaikan narasi, berikan tepuk tangan yang benar tanpa harus seperti itu. Ini akan secara otomatis audiens akan bertepuk tangan. Yo, next. Nah, pengantar judul.
pengantar judul ini dibangun sesuai dengan judulnya. Contoh, judulnya pembukaan Seminar Nasional Public Speaking tahun 2025. Nah, si pengantar judulnya ini kita bisa bangun narasinya sesuaikan dengan judulnya. Kayak ini bisa dibaca. Ini kan pengantar judulnya. Atau misalkan contoh kasusnya, contoh acaranya adalah peringatan Hari Santri Nasional. Yang bisa kita bangun adalah misalkan santri merupakan salah satu salah satu merupakan orang-orang yang menjadikan Indonesia merdeka. Nah gitu. Jadi dibangun narasinya. Oleh karena itu pada hari ini biasanya mengadakan Hari Santri itu mungkin majelis Kementerian Agama Kementerian Agama Republik Indonesia dengan bangga mempersembahkan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025. Nah gitu ya, jadi disesuaikan untuk membuat atau membangun pengantar judul. Ya, saya dulu baru coba teman-teman ikutin, oke? Baik, hadirin yang berbahagia. Ya. Lahir pada tahun 2020, RM Public Speaking Class hadir sebagai wadah untuk masyarakat Indonesia. Yang mau maju dan berkembang dalam dunia public speaking. Telah lahir ratusan alumni bertalenta luar biasa. Tidak sedikit prestasi dan karya yang sudah ditoreh. Oleh karena itu pada hari ini RM Public Speaking Class dengan bangga mempersembahkan satu oktav pembukaan Seminar Nasional Public Speaking tahun 2025. Next. Nah, coba kita dari sini sampai ini ya, satu nafas. Cobain satu nafas. Baik, hadirin berbahagia, perkenalkan saya Rizky Muhammad yang akan membantu seluruh rangkaian acara hingga selesai. 1, 2, 3. Nama masing-masing ya, nama saya. Ulangi. Hadirnya berbahagia, perkenalkan saya Rizky Muhammad yang akan membantu seluruh rangkaian acara hingga selesai. Yuk. Next. Nah ini juga coba kita satu nafas belajar sampai sini ya. Tapi dalam praktiknya teman-teman bisa memenggal kalimat ini. Tapi kita coba satu nafas. Juga kenapa hari ini sakit? Hadirin kami hormati, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kenapa? 1, 2, 3. Ada yang kuat satu nafas? Ada yang mau nyoba? Coba. Kuning. No. Yuk. Tuh, di situ aja. Tuh, 2, 3. Oke, nice, tepuk tangan guys, bagus suaranya. Apa bisa ambil nafas di sini? Tidak apa-apa. Baik, hadirin kami hormati, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang 1, 2, 3, mulai. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Next. Nah ini juga coba kita sampai sini ya. Nafasnya sampai sini. Sebenarnya dari sini bisa nafas, sini bisa, cuman coba sampai sini. Latihan terus satu nafas.
Hadirin kami hormati sebagai bentuk rasa syukur pada hari ini dan bentuk keberkahan serta kelancaran acara kita. 1, 2, 3. Doa bersama yang dipandu oleh Yandi Suryana. Kepada Yandi Suryana kami silakan. Next. Ada selanjutnya, kemudian laporan ketua pelaksana. Oke, cobain ya. Satu nafas ya, oke. Baik Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan ketua pelaksana. Kepada Saudara Rahul Rahman kami silakan. 1, 2, 3. Ada yang punya Pak? Kamu? Ya, sok. 1, 2, 3. Bagus banget suaranya. Ya, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan ketua pelaksana kepada Saudara Rahul Rahman kami silakan. Bagus. Next. Itu kan sambutan yang pertama. Tadi apa? Sambutan apa tadi? Ketua pelaksana. Sekarang sambutan. Ini sambutan yang pertama. Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan founder RM Public Speaking Class. 1, 2, 3. Yang kami hormati Rizky Muhammad Esos kami silakan. Kami ucapkan terima kasih. Ada yang punya Pak? Oke, belakang. Langsung ya. Ya, 1, 2, 3, let's go. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak bersama sambutan founder RM Public Speaking Class yang kami hormati Rizky Muhammad Esos kami silakan. Kami ucapkan terima kasih. Nice, tepuk tangan, bagus banget. Bagus banget, ya semangatnya tuh. Masuk dalam talent dong. Jadi biar sebenarnya jadi penghasilan guys. Oke, next. Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Wali Kota Bandung sekaligus membuka acara Seminar Nasional Public Speaking tahun 2025. Nah di sini, nafasnya di sini ya. Dari sini ke sini coba 1 nafas. Dan nafas di sini baru sampai ke 3. Ya, saya ulangi, dengerin dulu. Bapak Ibu hadirin kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Wali Kota Bandung sekaligus membuka acara Seminar Nasional Public Speaking tahun 2025. 1, 2, 3, let's go. Yang terhormat Fadlan Saputra Esos kami silakan. Kami ucapkan terima kasih. Next, gak ada yang nyapa ya, soalnya waktu kita dikit lagi. Penutupan. Hadirin berbahagia, hadirin yang berbahagia dengan mengucap alhamdulillah, demikianlah rangkaian acara pembukaan Seminar Nasional Public Speaking tahun 2025 pada hari ini telah selesai. Saya Rizky Muhammad selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Oke, next. Tepuk tangan dulu semuanya. Sebelum ke ini, ngomongin saya pengen cerita sesuatu, boleh nggak? Bikin story dan tag Instagram saya. Speak Up ID, RM Management dari kita dan ada Public Speaking Class. Oke ya? Janji loh, sebutan loh kalau enggak nih.
Sorry. Soalnya kita makan harus personal brandingnya, sulit ya. Apa harus di storyin. Sekarang kegiatan seperti ini harus di storyin. Penting dan wajib ya, karena kita adalah pekerja entertainment yang kita narik jasa, narik klien itu lewat media sosial, makanya harus aktif. Next, ini beberapa kata dan kalimat yang harus kita hindari. Pertama, kata yang kurang tepatnya adalah pertama-tama adalah kita panjatkan, tapi langsung aja puji dan syukur pada kita panjatkan. Next, kata kurang tepatnya dipersilahkan, yang lebih tepat adalah kami silakan atau disilakan. Nah, itu alasannya? Karena kata dasarnya adalah sila ya, jadi disilakan atau kami silakan. Jadi haknya dihilangkan, dibiasakan kami silakan atau disilakan. Next, kata kurang tepat hadirin sekalian, tapi hadirin yang kami hormati atau hadirin berbahagia. Itu alasannya kenapa? Terkesan kurang sopan. Hadirin sekalian, jadi ada yang lebih enak narasinya. Hadirin yang kami hormati atau hadirin yang berbahagia. Next, kata yang kurang tepatnya para hadirin yang kami hormati, tapi hadirin yang kami hormati. Kenapa yang kurang tepat? Nah, karena para itu bentuknya sudah jamak, hadirin juga sama. Jadi cukup hadirin yang kami hormati saja. Tidak boleh pemborosan kata kalau yang isi formal ya. Tidak boleh pemborosan kata. Next. Kemudian menginjak ke acara selanjutnya untuk beralih ke acara selanjutnya. Tapi selanjutnya langsung kenapa kurang tepat? Kurang pasnya diinjak karena acara nggak bisa diinjak gitu ya. Beralih masih pasti, cuman untuk apa ya, biar tidak pemborosan kata langsung ya. Selanjutnya laporan ketua pelaksana. Selanjutnya sambutan. Next. Acara pertama, acara kedua, acara ketiga, tapi langsung selanjutnya. Nah, next. Kepada yang terhormat kami silakan. Yang terhormat langsung aja karena pemborosan kata. Jadi yang terhormat atau yang kami hormati. Jadi kepada ini hilangkan. Misal, selanjutnya kita simak bersama laporan ketua pelaksana atau misalkan sambutan dari Wali Kota Bandung. Yang terhormat Bapak ini kami silakan. Nah, jangan lupa juga yang terhormat itu cuma ada satu orang yang kedudukannya paling tinggi. Kesananya yang kami hormati, ya jangan sampai salah. Next, kepada kelola waktu dan tempat kami persilakan. Kenapa? Karena waktu dan tempat tidak bisa disilakannya, jadi langsung aja kepada Bapak ini disilakan atau kami silakan. Next, untuk mempersingkat waktu acara kita mulai. Kenapa kurang tepat? Ada yang lebih tepat untuk mengefektifkan waktu, tapi ini juga hindari aja. Nanti yang si formal itu narasinya kalau bisa sesingkat padat mungkin gitu. Langsung aja, gak usah ada narasi kayak gini. Langsung aja, selanjutnya acara kita mulai. Mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Ya, next. Are you ready? Yes, I'm ready. Ada pertanyaan sebelum kita kasih tugas? Ada pertanyaan? Barangkali? Boleh, silakan. Oke. Untuk sebenarnya aku tuh sedikit agak ini aja ya, penasaran aja untuk speed kita ngomong ketika MC formal tuh harusnya kayak gimana gitu. Kadang kan kalau misalkan di praktek mata kuliah tuh kadang kita harus jangan terlalu terburu-buru dan juga jelas gitu ya ngomongnya. Nah, tapi setelah mendengar dari kakak ya kayak sebenarnya si itu masih jelas gitu, tapi kayak merasa terburu-buru gitu. Oke, boleh ke slide selanjutnya sebelumnya kita langsung bahas aja ya. Untuk melatih speed dan tempo biar pas. Teman-teman tahu nggak orang Indonesia itu normalnya dalam 1 detik dia mengeluarkan berapa kata? Berapa kata? 1 detik normalnya orang Indonesia? Hah? 10? Coba 1 detik kamu mengeluarkan 10 kata bisa? 3 kata orang Indonesia. Jadi bisa diukur. Boleh next? Sebelumnya. Kita akan langsung latihan speed dan tempo. Apakah teman-teman sudah pas? Atau terlalu cepat atau terlalu lambat? Boleh? Sebelumnya yang pengantar dulu. Kita akan langsung kasih. Nah 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik,
6 detik, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti kita ambil 21 sampai 23 detik normalnya. Kita akan cek langsung. Saya akan kasih contoh langsung ya. Ini pas atau tidak nih 21 sampai 23 detik. Kalau lebih daripada itu berarti kurang pas speed dan temponya dalam 1 kali 5 menit. Kalau kurang daripada itu berarti terlalu cepat. Nah, bisa diukur ya untuk melihat speed dan tempo kita sudah pas atau belum. Kita akan coba ya. Baik, hadirin berbahagia, lahir pada tahun 2020 keadaan public speaking class hadir sebagai wadah untuk masyarakat Indonesia yang mau maju dan berkembang dalam dunia public speaking. Telah lahir ratusan alumni bertalenta luar biasa, tidak sedikit prestasi dan karya yang sudah ditoreh. Oleh karena itu, pada hari ini area public speaking class dengan bangga mempersembahkan pembukaan Seminar Nasional Public Speaking tahun 2025. 26,90 kecepatan. Kayak tadi saya ngitungnya kurang pas ya. Nah, sebenarnya di RTM itu ada latihan vokal. Salah satunya untuk melatih speed dan tempo itu sudah kita siapkan. Narasinya yang pas dengan apa ya, ukuran waktunya, durasinya gitu. Jadi untuk melatih speed dan tempo kurang lebih kayak tadi. Jadi tinggal diatur aja 2 kata 1 detik atau 3 kata 1 detik kayak gitu. Aman ya? Yang tadi memang agak kecepatan narasinya speednya, karena kan kita keterbatasan waktu ya Pak ya. Ada pertanyaan barangkali? Ya, bertanya lagi sebelum tugas? Silakan. Oke, cukup? Ini mana ya? Sok, nggak apa-apa. Kan tadi udah sempat di-mentionnya kalau misalnya kita tuh harus latihan dulu vokal atau intonasi suara sebelum jadi MC. Misalnya ketika kita lagi MC, terus kan kita nggak tahu ya tiba-tiba batuk yang benar-benar susah berhenti, yang gatal, itu gimana cara ngatasinnya? Saya pernah memiliki kejadian seperti itu, makanya teman-teman itu tuh ada pemicu ya. Biasanya cewek mah suka makan sebelah. Nah, udah terjun di dunia entertainmentnya harus bisa diatur makanannya masuk dalam tubuh kita. Jangan memicu hal-hal yang bisa membuat radang tenggorokan kita menjadi kayak gitu, kayak batuk segala macamnya. Nah, tapi kalau kejadiannya misalkan di hari H atau H-min berapa hari gitu ya sebelum di hari H, kalau saya biasanya sering meminimalisir. Pertama, makanan yang masuk harus dijaga, itu benar-benar dijaga, tidak boleh ada makanan yang berminyak, lada segala macam. Terus biasanya makan cikur ataupun makan jahe cikur ya, atau makan permen. Biasanya permen yang ada tuh pereda tenggorokan gitu, nah itu makan gitu aja. Dan tadi diantisipasi dengan latihan tadi haming, medicine segala macam itu ngaruh juga. Tapi ada yang batuk yang memang batuknya itu berat dan susah, jadi mau nggak mau gimana caranya tetap kita usahain. Tapi kalau mentok-mentoknya seperti itu ya gimana lagi. Karena saya pernah hilang suara karena mungkin kebanyakan job gitu ya. Hilang suara waktu itu dan bingung karena udah berat banget batuknya, mah susah. Tapi untungnya waktu itu masih bisa dipaksakan. Cuman mungkin dari segi suara tidak maksimal. Makanya ketika dalam kondisi kayak gitu dimaksimalkan dengan aspek lain. Output kita harus cepat, datang tepat waktu. Sehingga ada kekurangan di aspek itu, setidaknya tertutup sama aspek lain gitu ya. Semoga menjawab. Jadi biasanya air hangat kalau saya tidak ada minum cikur, makan cikur, kemudian permen apa sih itu teh? Senarsio nggak gitu. Itu semoga menjawab ya. Yuk kita langsung ke tugas. Tugasnya silakan peserta praktikan menggunakan naskah yang sudah disediakan. Petugas acara yang terlibat sesuai dengan judul yang sudah ditentukan, sampaikan pantun di akhir acara next. Nah, ada 4 judul yang sudah saya siapkan dan teman-teman akan memiliki pasangan masing-masing. Ini ada berapa yang hadir? 14. Ya, 14. 18 berarti dibagi 9. Hitung 1 sampai 9 ya. Gak bisa janjian ya? 5. Iya.
Iya? 8. Yuk, yang satu dengan satu, dua dengan dua, dan sebagainya. Hei, dengerin. Ini judul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1 sampai 4 udah benar. 5, siapa 5? Nah, 5 ini 6. Nah, mana 6? 6, halo, 6. 7, mana 7? 8. Mana 8? 9. Ya, dikasih waktu 7 menit buat berunding. Narasinya kurang lebih kayak tadi. 7 menit aja ya. Semangat. Yang terhormat Wali Kota Bandung beserta jajarannya, adik-adik peserta serta seluruh anak-anak Kota Bandung tercinta. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita panjatkan rasa syukur karena atas limpahan rahmat dan karunia. Kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti sebuah acara yang sangat bermakna dan penuh harapan bagi masa depan bangsa. Pemerintah Kota Bandung bersama seluruh elemen masyarakat mengukuhkan kembali komitmen untuk melindungi hak anak, memberikan ruang yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang mereka, serta memastikan bahwa anak-anak turut didengar dan dihargai. Untuk itu, izinkan kami mempersembahkan kepada seluruh hadirin acara peringatan Hari Anak Nasional Kota Bandung tahun 2025 dengan tema Anak Melindungi Indonesia Maju. Tema ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh bagaimana kita menjaga, mendidik dan melindungi anak-anak hari ini. Melalui peringatan ini, marilah kita jadikan Hari Anak Nasional sebagai momentum evaluasi dan refleksi bersama, sekaligus sebagai wujud penghargaan atas pentingnya peran anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, bagus. Sedikit koreksi tadi ada beberapa hal yang harus lebih diperhatikan ya. Pembagian narasi yang Om Swastiastu mungkin bisa sama satu orang aja ya. Kalau tadi kan jadi tektokannya kurang pas, kecuali memang terkonsep dengan baik. Jadi langsung Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, misalkan dibaginya kayaknya lebih enak. Yang satunya misalkan salam sejahtera bagi kita semuanya, Sampurasun Rampes. Yang satunya Om Swastiastu. Kalau mau dibagi tektokannya harus pas di sana. Nah, tadi kurang. Nah, terus yang harus diperhatikan juga kalau titik itu nadanya turun, jangan datar atau naik, kurang pas. Kayak misalkan yang kami hormati founder RM Public Speaking Class, ya, kayak jangan kayak gitu. Jadi turun nadanya. Apalagi ya? Udah lebih nyaman, thank you. Kelompok 2 tunjuk mau kelompok berapa selanjutnya? Kelompok 7. Kelompok siapa yang siap selanjutnya? Ya, yang lain. Kelompok 5. Ya, kelompok 5 boleh ke depan langsung. Ini ya. Ya, silakan. Gak apa-apa. Salah juga apa, kita lagi belajar, jangan terkesal. Tapi sampai mana sih tadi? Sampai mana tadi? Sampai judul. Oh, sampai judul aja. Oke. Ya, 1, 2, 3, mulai. Tadi sudah geser kan?
Wali Kota Bandung. Yang kami hormati perwakilan Kementerian Agama Kota Bandung. Yang kami hormati para tokoh ulama dan kiai, dan juga para pembina pondok pesantren. Dan yang kami cintai seluruh santri, mahasiswa, serta undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini, Selasa 21 Oktober 2025, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025. Hadirin yang berbahagia, Hari Santri bukan hanya sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk mengenang peran penting para santri dan juga ulama dalam perjuangan bangsa. Dengan semangat tersebut, maka hari ini kami dan Pokja dengan bangga mempersembahkan Santri Siaga Jiwa Raga, menjaga negeri merawat tradisi sebagai tema besar peringatan Hari Santri Nasional 2025. Oke, thank you. Sudah bagus ya. Vokalnya sudah bagus, tinggal dilatih lagi. Karena pembahasan materinya karena mendadak ya, jadi masih kurang pembahasan materinya. Sama kurang lebih tadi, kalau ada titik nadanya turun. Kayak tadi misalkan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Turun untuk kita semua. Jadi jangan ngambang. Untuk kita semua, jangan naik. Karena itu bagian kita udah segitu, satu kalimat udah turun. Next, boleh? Masih ada berapa kelompok lagi kita? Kira-kira waktunya? Satu kelompok lagi terakhir. Boleh ditunjuk kelompok 5? Ini. Oke ya, boleh ke depan. Ya, siap. 1, 2, 3, let's go. Mohon perhatian. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, Dan kami hormati Wali Kota Bandung. yang kami hormati penanggung jawab pembangunan Masjid Al-Jabar, Dan yang kami banggakan, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini, Rabu 25 Juni 2025 Di Masjid Al-Jabar, Kota Bandung pada acara peresmian Masjid Al-Jabar. Hadirin yang berbahagia, didirikan pada tahun 2025, Masjid Al-Jabar Kota Bandung hadir sebagai salah satu ciri khas tempat ibadah dan kegiatan umat Islam Kota Bandung, Jawa Barat. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Salma Tamami dan rekan saya Suci Pratimi yang akan memandu seluruh rangkaian acara hingga selesai. Nice. Thank you, udah bagus ya semuanya yang sudah praktik, sudah punya basic jadi seorang MC, terutama MC formal. Tinggal nanti dilatih lagi vokalnya, karena untuk membangun vokal itu tidak hanya cukup dengan kita latihan seperti ini, harus dilatih, dibentuk terus setiap hari. Biasanya kalau saya di RM Telemanajemen atau Public Speaking Class kita ada latihan vokal, olah vokal prima teman-teman. Jadi untuk membangun vokal prima ada latihannya, ada beberapa tahapan latihannya. Dan itu untuk membentuk vokal prima harus dilatih setiap hari, gitu ya. Jadi barangkali nanti teman-teman berminat untuk jadi MC profesional yang memiliki penghasilan di Speak Up ID ataupun nanti di area Islam Manajemen dan Public Speaking Class, kebetulan kita lagi open recruitment buat member baru. Ada yang ini gak apa? Yang mau jadi MC profesional dengan penghasilan? Ya, korbankan waktu kalian apapun itu untuk mengarah ke arah sana. Silakan teman-teman. Terima kasih banyak juga untuk yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat ya dan juga berkah semuanya. Amin ya Allah. Dan saya doakan semuanya yang hadir hari ini
Kalau saya lihat semuanya sudah punya basic menjadi seorang MC. Kalau ada kesempatan di kampus, sebesar apapun kesempatannya, sekecil apapun diambil. Karena itu tempat kita untuk belajar. Sama saya dulu ketika di bangku kalian. Nah, sedikit banget saya ingin cerita. Pada saat kuliah saya tidak tahu ternyata MC itu menjanjikan. Enggak, aku sama sekali gak kebuka waktu itu. Padahal sering MC event-event di kampus, di jurusan segala macam, sering banget. Tapi saya nggak tahu ternyata MC menjanjikan, dan baru ketahuinya itu setelah lulus kuliah di tahun 2020. Baru waktu itu membangun personal branding di MC. Nah, udah mulai masuk job, tahu kan 2020 itu ada apa? Ada COVID, corona. Jobnya di-cancel semuanya. Jadi teman-teman yang masih kuliah di sini sudah kebuka jalannya, ya. Jadi prosesnya panjang daripada saya dulu. Sebenarnya saya terbilang telat. Apalagi pas aktif di media sosial waktu itu di tahun 2020. Karena pas zamanan kuliah ngapain sih gitu ya, ria gitu kan, biasa santri gitu ya. Ria ngapain sih sombong di media sosial, padahal sekarang mah 180 derajat berbalik, apa-apa di storyin, apa-apa di brandingkan, apa-apa di up di media sosial. Karena kita jualan jasa, jualannya di media sosial. Nah gitu ya, mudah-mudahan semuanya ada hari ini suatu saat jadi MC yang profesional dengan penghasilan yang lumayan, yang bisa menghidupi teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dulu untuk keseluruhan atau cukup teman-teman? Ada pertanyaan barangkali? Aman ya. Semoga materinya disimpan baik-baik karena ini berlaku. Karena namanya MC itu template, naskahnya juga template, bisa dikembangkan sesuai dengan konsep dan juga acaranya seperti apa. Terima kasih. Kembali ke Sulis dan siapa tadi lupa? Zafira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak untuk Kak Aini ya yang telah menyampaikan materinya. Gimana teman-teman, materinya keserap? Alhamdulillah, semoga materinya bisa dibawa ya, diterapkan yang bagi mau jadi MC profesional. Nah teman-teman, kita akan bagi-bagi door prize nih. Tadi dari panitia udah melihat ya siapa yang paling aktif dan paling rajin, dan tadi juga yang challenge kelompok yang 3 orang itu nanti kita pilih jadi yang paling baik ya Pak. Nah ya, kita habis itu kita nanti dokumentasi dulu ya, dan ada TikTokan dulu ya, kita bikin satu konten aja. Oke, aku mau tes dulu Speak Up ID. Suara berkarya, Citra bicara. Oke. Speak Up ID. Suara berkarya, Citra bicara. Oke, kita mau umumin dulu ya. Top 3 audiens yang paling aktif ya Kak dari tadi. Paling rajin. Betul. Oke, langsung di sini. Tiba-tiba aktif semua kan? Boleh. Siapa tuh kira-kira? Peserta Speak Up ID terrajin jatuh kepada 1, 2, 3 Sheila. Buat Sheila, boleh ke depan. Oke. Selanjutnya peserta teraktif jatuh kepada Sulis. Jangan dong, kalau Sulis sudah tentu gitu ya. 1, 2, 3 Raffiani. Oke, yang belas nih. Yang termotor apa lagi? MPV ya, MPV. Kali ini ada Solo Mutiara. Ini untuk individual yang keangkat, dan kelompok tadi yang challenge ke depan. Siapa? Apa namanya? Bisa sama siapa? Dia emang bagus guys mereka. Bagus. Kita tidak menerima sokongan. Tapi kalau 1 juta, kalau kamu lanjut Kak.
kepada ini boleh untuk memberi hadiah. Silakan yang bicara siapa? Oke, senyum semuanya ke kamera. 1, 2, 3. Lebih ceria lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Selanjutnya kategori individual yang terrajin dulu. Yang terrajin kepada Sheila, dipersilakan. Betul, ini by the way ini dari jam 6 tuh emang udah datang gitu. Jadi jam 7 tuh udah ready. Boleh lihat ke kamera. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, nice. Selanjutnya, gak usah ngacara, udah cantik. Udah cantik. Kakak Taviani, boleh lihat di kamera. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oh, buat yang terakhir Kakak Salwa ini lagi ya, lagi hadiahnya. Boleh lihat ke kamera, Kakak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita foto lagi. Dokumentasi bersama masih peserta. Oke. Ya, gimana ini? Oh, oke. Sebagai bentuk apresiasi dari kami panitia workshop Master of Ceremony Speak Up ID, kami ingin menyerahkan cenderamata spesial kepada pemateri kita, Kak Rizky Muhammad, yang hari ini sudah berbagi ilmu dan pengalaman energi positif yang buat kita semua. Tepuk tangannya mana dong? Kami pakai ini kenang-kenangan dari kita itu sebagai panitia pelaksana buat ID tentunya, dan kebetulan ID juga alumni ya. Kita cocok ya. Boleh langsung panitia. Untuk para peserta boleh berdiri dan kita bakal foto bareng dulu ya sama Aiki. Kapan lagi coba foto sama Aiki? Peserta boleh maju ke depan sini, kita foto ya. Boleh yang di sebelah kanan yang yang kiri boleh. Tadi door prize-nya hadiahnya boleh dibawa dipamerkan ya kepada seluruh Indonesia. Ayo. Kita foto. Dan mungkin ini ada TikTok nggak? Lihat. Ada. Boleh. Boleh kakak ini rapiin dulu ya, dirapiin dulu. Untuk kakak panitia juga boleh, kalau misalnya yang tidak berkelas boleh di depan supaya banyak. Depan kakak nanti kakak kita bareng.
Oke, senyum. 1, 2. Lagi 1, 2. 1, 2. Video dong, Kak, video dong, Kak. Ingat kan tadi suara berkarya, cinta bicara. Speak up ID. Suara berkarya, cinta bicara. Lihat ya, kata-kata apa? Oke, ready? 1, 2. Speak up. Udah. Speak up ID. Suara berkarya, cinta bicara. Satu kali lagi ya, satu kali lagi TikTok. Suka dah. Bagaimana kalau Sekarang tuh TikToknya kalian tinggal gini aja. Kalau sini ya. Kalau sini boleh. Kalau sini ya. yang gini-gini loh? Oh ya. Yang baru itu. Let's go. Yang gini dulu. Yang tadi dulu, yang lanjutin. Oke. Boleh. Ini yang mana, Je? Ini dulu, sayang. Ini ya guys, ini. Siap. Sampai ketemu di panggung selanjutnya dan jangan lupa Speak Up ID suara